Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Menurut Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah peristiwa lahirnya Yesus di kandang domba, apakah itu peristiwa kebetulan atau tidak? Tapi jika kita belajar dari Lukas pasal yang kedua ayat 7 disebut, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi peristiwa kandang domba disebut karena memang tidak ada tempat lagi. Lah, ini kan sesuatu yang berbeda dengan tradisi sosial orang-orang Yahudi. Sebab kan biasanya dalam konteks hospitalitas atau keramah taman orang Yahudi, mereka sangat senang menyambut tamu. Mereka sangat senang membuka rumah untuk siapa saja yang datang. Tetapi pada masa itu, ketika keluarga-keluarga Yahudi yang kembali dari perantauan untuk mendaftarkan diri sesuai perintah Kaisar Agustus, mereka didatangi Yusuf dan Maria yang sedang mengandung. Tetapi mereka menolak kehadiran Maria, menolak kehadiran Yesus. Mereka menganggap kehadiran Maria dan Yesus sebagai beban. Mereka merasa menjadi terganggu atas kehadiran Yesus. Akhirnya mereka menolaknya. Itu berarti mereka tidak berkenan kepada Yesus. Maka perlu kita bertanya, sebaiknya kita mengkritisi, apa betul tidak ada tempat kalau kita memang berkenan? Sebab jika kita berkenan, apa betul kita tidak bersedia membuka rumah? Apa betul kita tidak mau membuka pintu rumah lalu bersempit-sempit dengan orang yang kita kasihi? Jika kita berkenan, jika kita menghormati, apakah kita tidak rela memberi tempat? Ingat, kalau kita berkenan, maka kepada siapapun yang datang, maka kepada siapapun yang akan datang itu, kita akan membuka hati kita, membuka pintu, dan memberi tempat kepadanya. Gak apa-apa ya kak, gak apa-apa ya bang, gak apa-apa ya dek, masuklah. Marilah kita bersama, ayo masuk, kita di sini tempat kita. Walau sempit-sempit, tapi kita bisa bersama dan bisa kita merasa damai sejahtera. Barangkali itu ekspresi orang yang berkenan. Ternyata mereka tidak berkenan menerima Yesus. Mereka menolak kehadiran Yesus yang dilahirkan Maria. Jadi saudara-saudara, istilah kata berkenan dalam ayat 14 ini bukan soal tempat, bukan soal materi, atau bukan soal rumah mewah atau tidak, bukan soal pangkat atau jabatan. Tetapi ini sesuatu yang menyangkut pada kesediaan hati, kesediaan untuk membuka hati, menerima dan mengakui. Sebab ingatlah, hati adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Hati adalah pusat iman, hati adalah pusat pengakuan dan penerimaan akan Kristus yang menyelamatkan itu. Bukan soal materialnya, bukan soal pangkatnya. Jika hati berkenan, jika hati terbuka, maka siapapun yang datang, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, pastilah kita akan dengan senang hati menerimanya. Dan ternyata yang bersedia membuka hati, yang bersedia untuk membuka hatinya, yang menyediakan tempat untuk lahirnya Yesus adalah gembala yang hanya memiliki palungan. Itu mereka punya. Sesungguhnya harus juga kita pahami, dalam konteks para gembala, kehadiran Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus itu dapat juga dianggap sebagai gangguan. Kehadiran Yusuf dan Maria bersama Yesus dapat dianggap masalah. Ini kan nambah kerjaan aja ini. Dan mungkin menjadi ancaman, sebab pada malam itu domba-domba akan menjadi terganggu. Tetapi para gembala ternyata berkenan, bersedia membuka hati atas kehadiran Yesus. Mereka menyambut, memberi, dan menyediakan palungan untuk kelahiran Yesus. Dan atas kesediaan membuka hati itulah
malaikat surga, malaikat yang kudus itu datang menjumpai para gembala. Gembala itu dianggap hina, tidak ada nilainya, orang-orang yang diupah. Dan ini sesuatu yang tidak lazim. Biasanya dalam tradisi Yahudi, kehadiran malaikat itu selalu menjumpai para nabi, raja-raja, orang-orang penting, orang-orang yang dianggap paling kudus. Tetapi kali ini malaikat menjumpai gembala pada malam kelahiran Yesus. Maka yang mulia, yang kudus itu datang menjumpai yang hina. Yang mulia itu datang mengambil inisiatif berdamai dengan yang hina itu. Dan kehadiran yang kudus itu membangkitkan harapan, membangkitkan semangat, dan mengubah orientasi hidup mereka. Dan itulah mereka memuliakan Kristus. Kehadiran malaikat kudus itu mengubah cara mereka memandang dunia, membuat para gembala merasa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan hanya milik mereka. Mereka bahkan bercerita, memberitakan Yesus yang lahir kepada teman-temannya. Itulah mereka merasa bahwa damai sejahtera, kemuliaan Allah itu juga dinyatakan dengan kesediaan untuk berdamai sejahtera dan berbagi tentang sukacita itu. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, perayaan Natal Kristus adalah perayaan dari orang-orang yang berkenan, dari orang-orang yang bersedia membuka hati dan menerima hatinya sebagai tempat kelahiran Kristus. Dia bersedia Kristus lahir di hatinya. Perayaan Natal Kristus adalah perayaan orang yang membuka hatinya dan untuk memuliakan Tuhan, sehingga dia merasakan damai sejahtera. Kehadiran yang mulia menjadi dorongan yang kuat bagi hatinya untuk menyatakan dan melakukan damai sejahtera kepada siapa saja yang berkenan, kepada siapa yang membuka hati, untuk saling menerima hatinya, untuk saling membuka hatinya, untuk saling memaafkan, sehingga komunitas siapa saja yang berkenan kepada Kristus akan merasa damai sejahtera. Dan pada ketika kita merasakan damai sejahtera Kristus, pada saat itu jugalah malaikat akan bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Selamat Natal. Amin.